Ini bisa mendekati apa yang terjadi tahun 98. Pak, dalam situasi yang kritikal gini apa sih, Pak, opsi strategi intervensi minimal yang harus dilakukan? Pemerintah harus hebat. Di lain pihak ini pemerintah kemudian mesti jor-joran. Perayaan 17 Agustus saja biayanya berapa, Pak? Naik kemana-mana. Ini akan terjadi konflik-konflik daerah. Dan yang menang itu bukan yang terbaik, tapi yang perlu banyak dananya. Dananya dari mana? Olah-olah. Dan lebih banyak kepada sponsor. Maka nanti daerah itu akan terkendali oleh para sponsor ini. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus meninggikan kewarasan, memperluasnya, memperbesarnya, dan terus-menerus menyadari bahwa kewarasan itu sangat penting dalam situasi yang sangat kritikal. Alhamdulillah hari ini, pilar penjaga kewarasannya, penggawanya adalah orang yang tidak main-main. Saya harus mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Saya bersama Yusuf Kala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Awang. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Tapi saya lihat masih pergi ke Eropa, ke sana. Kemarin ikut itu, Pak, ya, takziahnya ke Ismail Haniah. Ya. Dan begitu saya lihat, Pak, ternyata tuh yang ngundang Mas ya, yang ngundang Bapak ke sana. Informasi dari media gitu. Iya, karena 2 minggu sebelumnya kan Salama bicara dengan itu. Tanggal 12-13, selama diskusi tentang, ya kunjungan saya selalu ingin menciptakan kedamaian. Iya. Ya, bagaimana urusan selesai dan sebagainya. Ya, jadi Pak JK sekarang dikenal juga sebagai salah satu orang Indonesia yang ditunjuk dalam misi kemanusiaan dan misi perdamaian, gitu ya, Pak. Dengan Ismail Haniah itu katanya tahapnya juga udah sangat menarik ya, Pak, ya. Karena sudah berhasil mempertemukan dengan pimpinan Fatah. Terus kemudian juga sudah berkomunikasi dengan salah satu pejabat di Israel untuk mencari titik temu. Sejauh mana sih, Pak, itu, Pak, yang bisa dibuka kepada publik? Prinsip perdamaian itu harus semua pihak terwakili ya. Sebenarnya karena kalau di Palestina itu kan agak rumit juga. Di Palestina sendiri antara Hamas dengan Fatah. Yang Hamas di Gaza, Fatah di Ramallah, di West Bank, tepi barat. Itu juga tidak cocok, bertentangan malah. Jadi mereka itu bersaing dan berbeda sikap. Kalau Fatah lebih condong untuk menyelesaikan persoalan ini ke Burundi. Oke. Tapi kalau Hamas itu memperkuat sisi militernya. Dan mereka siap benar dengan bikin terowongan yang hampir 500 km itu. Luar biasa kan itu tekniknya. Dan persenjataan. Kalau West Bank kan tidak. Jadi untuk mencapai hasil yang baik, ya kita mendorong mereka bersatu. Ya, dan saya bicara selalu itu. Dan pihak Israel untuk saya bilang ya cukup lah, enough is enough. Ini sudah keterlaluan dari sisi kemanusiaan. Jadi tapi baru bisa kuat itu Palestina sendiri bersatu. Itulah yang kita upayakan bersama. Kalau di sana tuh sudah sejauh mana, Pak, ya, paling enggak kesepakatan apa yang diinikan? Kalau persatuan di antara Palestinanya sebenarnya terakhir kan kira-kira 3 minggu lalu mereka bertemu di Beijing. Di Beijing. Ya. Bulan apa itu, Pak? Bulan Juni? Bulan Juli. Juli juga ya. Artinya kira-kira ya 2 minggu lalu lah. Tapi apa yang saya dengar dan juga dari beberapa sumber, pertemuan itu lebih kepada formal aja. Ya, lebih pertemuan formal. Yang sebenarnya hanya ada suatu tekad untuk bersatu saja. Tapi
bagaimana bersatu itu belum How to dibicarakan. execute-nya, bagaimananya itu yang Iya, ya. Oke. jadi lebih kepada pertemuan awal aja. Ya, karena itu mereka rencananya mau bersatu. Salah satu pilihannya saya undang dia ke Indonesia untuk dari Beijing ke Indonesia untuk melanjutkan pembicaraan. Pertemuan itu. Tapi ya seperti kita maklumi minggu lalu ya pimpinan tertinggi daripada Hamas Ismail Haniyeh kan terbunuh di Iran. Jadi mereka sibuk sekarang. Dan itu artinya tingkat kerumitannya makin tinggi, Pak ya? Makin tinggi karena yang ganti kemudian habis hasil pembunuhan mereka yang ganti itu Yahya Sanwar. Yahya Sanwar itu berada di Gaza sendiri. Tinggal menurut informasi dari semua pihak. Itu tinggal di memimpin pertempuran itu dari terowongan. Dan dia memang sejak awal itu faksi yang keras sebenarnya. Dia juga lagi berbeda lagi dengan Ismail Haniyeh. Oh, walaupun sama-sama Hamas tapi berbeda dalam. Iya, berbeda dalam cara menyelesaikan soal. Iya. Jadi walaupun mereka ingin agar selesai juga semuanya. Tapi ya kita lihat perkembangan apa yang akan terjadi berikutnya ini. Jadi saya ditanya bagaimana menghentikan perang, hanya tergantung 3 orang. Netanyahu karena menganggap ini suatu perang yang bersifat personal dia Presiden Amerika, Joe Biden atau siapapun kemudian ganti Joe Biden, dan Yahya Sanwar karena dia memimpin sayap militernya. Jadi 3 orang yang menentukan mau berhenti atau tidak nih. Tergantung 3 orang. Artinya strateginya Pak JK meminimalisasi dulu terjadinya konflik kekerasan melalui militer, baru kemudian bisa. Iya, maksudnya begitu. Jadi walaupun sekarang sudah agak susah nih. Susah. Tapi yang menarik Pak JK, Fatah dan Hamas itu sama-sama setuju menunjuk Pak JK menjadi juru runding itu. Iya, memang sejak awal itu kan setelah perang 98, 67, 73 yang terakhir kan, kemudian diikuti dengan beberapa perundingan yang diinisiasi oleh berbagai negara kayak Oslo. Nah, Oslo sebenarnya itu sudah dicapai antara Palestina dengan Israel waktu masih Yasser Arafat. Ya, kemudian Camp David. Di Camp David ya di Amerika ya. Sebenarnya mendekati, tapi pihak Israel dan tidak mau waktu itu putuskan two-state solution kan. Tapi pihak Israel dan juga Hamas tidak terlalu setuju. Walaupun waktu diganti presidennya berganti lagi, akhirnya sulit lagi seperti sekarang. Faksionalisasi itu terjadi di Hamas saja atau juga di Fatah, Pak? Hamas itu satu, tapi di pihak ada 13 faksi-faksi kecil. Iya, maksud saya itu yang diundang semua ke Beijing kemarin. Tetapi dari Hamas dan Fatah tuh Pak, semuanya diundang. Iya, tapi itu hanya seperti katakan hanya persetujuan awal aja. Tidak ada isinya, tidak ada. Sejauh ini yang sudah Pak JK lakukan dan tahapannya lebih maju? Saya bicara pihak Hamas dan Fatah juga. Mereka sebenarnya berkeinginan untuk selesai, tinggal detailnya. Karena pihak Hamas, Fatah yaitu PLO, agar mereka semua bersatu di bawah PLO, Palestine Liberation Organization. Perjuangan kemerdekaan untuk semua pihak kan. Nah, ini yang nanti saya tidak tahu bagaimana setelah Sanwar yang memegang ini. Tapi kalau waktu Ismail Haniyeh cenderung untuk setuju akan. Usaha ini rumit tapi telah dirintis oleh Pak JK dan mudah-mudahan akan ada ujungnya. Selain di Palestina, Pak JK juga ternyata menjadi juru damai di Afghanistan.
Dan yang saling menarik, Pak, yang saya dengar ada isu yang sangat sensitif, tapi justru diajukan oleh Pak JK sebagai cara untuk menyelesaikan perdamaian di sana, terutama dalam kaitannya dengan dunia di luar Afghanistan. Isu perempuan, Pak ya, mengeluarkan pendidikan terhadap perempuan. Ya itu setelah mereka, nah, sebelum kekuasaan itu masih konflik antar pemerintah Presiden Ashraf Ghani betul. dengan Yang pertama, Taliban. Saya undang kedua-duanya ke Indonesia. Oke. Dan saya datang ke Kabul. Hanya setuju untuk menyelesaikan konflik ini dengan beberapa syarat, gitu kan. Kemudian mereka berunding setelah ini kan strategi Taliban itu juga menganggap yang paling penting Amerika keluar dulu. Oke. Mereka bikinlah perundingan kan antara Amerika dan Taliban, tidak melibatkan pemerintahan Ashraf Ghani. Nah, setelah kita tahu semua, setelah itu Amerika kan sudah capek perang 20 tahun tanpa tidak ada kemenangan. Ya, hanya menduduki. Hanya setelah Obama, Amerika keluar dari situ. Kita tahu lah dengan tiba-tiba keluar dengan kacau. Tapi setelah itu sebelumnya juga ada perundingan antara pihak Taliban dengan pemerintahannya Presiden Ashraf Ghani. Dan mereka minta saya untuk hadir dalam perundingan itu di Doha. Ya saya datang. Setiap perundingan mereka kita hadir, tapi di luar memberikan advice lagi kedua belah pihak. Yang salah satunya jangan terjadi perang saudara antara mereka. Jadi saya bilang siapapun yang menang, Anda harus bikin amnesti untuk semua pihak. Betul. Nah, salah satu saran kita seperti itu. Itu sebabnya usulan Pak JK kan amnesti terhadap Taliban waktu Ashraf menang ya Pak? Iya, kalau menang siapapun menang harus amnesti sebenarnya. Begitupun sekarang Taliban menang maka amnesti diberikan. Iya, karena Taliban menang, maka dia harus amnesti kepada pemerintahan Ashraf Ghani. Ashraf Ghani meninggalkan ke Abu Dhabi, dan pemerintahan ini. Tapi sebelumnya Taliban saya undang ke Indonesia 2 kali untuk melihat keadaan Islam Indonesia yang lebih moderat, melihat pesantren, melihat di Jakarta sekolah-sekolah Islam dan sebagainya. Mereka juga surprise melihat seperti itu. Jadi alhasil setelah menang, amnesti yang meninggalkan Afghanistan yang pimpinannya pemerintah. Tapi sebelumnya waktu kacau itu banyak orang-orang pintar atau profesor-profesor, ahli, dosen-dosen tinggal, sehingga kemudian terjadilah kekurangan tenaga ahli di sana. Mereka berusaha untuk mendidik, dan kami saya datang untuk menawarkan kepada mereka untuk berikan beasiswa untuk 500 orang. Tapi saya bilang harus dengan laki perempuan. Nah, mereka lebih undingkan itu, dan kalau perlu kita bikin sekolah perempuan di sana, karena tidak mungkin Anda butuh dokter perempuan untuk melayani perempuan kalau Anda tidak punya SMA. Mereka memahami itu. Jadi mereka masih sekarang berundingkan apakah setuju tawaran kita untuk membuat sekolah perempuan di sana, khusus perempuan berasrama. Karena bukan hanya Indonesia ingin, negara-negara Arab juga minta kita pasang. Jepang, Amerika minta juga Indonesia memfasilitasi itu. Mereka meminta apa Pak? Indonesia memfasilitasi? Ya kita siapkan beasiswa 500. Untuk mereka jangan ketinggalan pendidikan. Baik. Sampai sekarang masih berjalan, masih satu. Di samping itu, bagaimana eksploitasi kekayaan alam mereka. Saya khawatir, saya nggak bicara dengan orang Eropa Barat, UAE, European Union, EU.
European Union, agar mengurangi sanksi. Tanpa mengurangi sanksi, maka yang akan menguasai Afghanistan nanti ekonominya Cina. Karena ada yang perbatasan. Nah, itulah kira-kira situasi sana. Sekarang masih menunggu keputusan mereka. Karena tiba-tiba saja itu keputusannya mereka tidak tahu dari mana. Dari pemimpin tertinggi yang ada di Kandahar. Untuk melarang perempuan bersekolah. Atau dan bekerja. Walaupun juga di Kabul kita lihat perempuan juga tetap bekerja walaupun skalanya tidak besar. Seperti di hotel-hotel masih ada perempuan yang bekerja di hotel. Menjadi resepsionis dan sebagainya. Masih ada. Sekolah-sekolah anak-anak ya banyak yang online. Yang perempuan. Pak JK menggunakan kisahnya Aisyah. Apa? Aisyah, istri Nabi. Aha. Dengan yang mengetahui riwayat hadis untuk menunjukkan bahwa perempuan itu mempunyai peran yang strategis dalam sejarah Islam itu. Itu ide seperti itu muncul bagaimana tuh? Kan Pak JK dikenal dengan kecerdikannya mengajukan satu alternatif solusi yang orang nggak berpikir bahwa itu menjadi jembatan itu. Iya, saya bilang dakwah Islam oleh Rasulullah itu kan didukung oleh Khadijah. Iya. Dan dia itu pengusaha. Tanpa pengusaha perempuan itu bagaimana perkembangan itu? Itu tahu. Tanpa Aisyah juga Rasulullah kan tidak bisa menjalankan dakwahnya dengan baik. Jadi karena kalau larang Anda perempuan itu bersekolah, bekerja, akan menyalahi cara Islam. Betul. Dan mereka lagi memikirkan untuk bagaimana merubah ini aturan yang ekstrim ini. Tapi sebenarnya di sana struktur pemerintahnya siapa sih Pak? Kok tiba-tiba ada petinggi? Di sana yang ada pemimpin tertinggi. Mereka sebut Supreme Leader. Supreme Leaders. Nah, jadi itu ada di Kandahar. Kandahar, oke. Dia punya pemerintahan ada di Kabul. Oh, baik. Dipimpin oleh para menteri, menteri-menteri. Ya, saya kemarin kan kunjungi berbicara dengan 8 menteri yang ada di Kabul. Yang lainnya keluar kota. Semua yang ada minta ketemu saya. Jadi kita kan menawarkan kemungkinan berusaha di sini. Saya menawarkan mereka pendidikan dan juga pelatihan kalau Anda butuh. Kita bisa melatih. Itu mereka. Kapan ya Pak Bapak ke sana terakhir Pak? Bulan Juli Pak? Juni. Bulan Juni. Oke. Juni. Oke. Jadi cenderung di sana sebenarnya situasinya sekarang sangat kondusif Pak ya. Apalagi ada pengalaman luar biasa Pak ketika terjadi deportasi itu aman Pak, nggak ada masalah itu. Kalau aman di sana aman dan ekonomi berjalan sebenarnya di Kabul. Ya. Di Kabul. Jadi saya bilang salah satu tanda itu orang itu macet, di mana-mana macet. Jadi kendaraan-kendaraan terlalu banyak kendaraan sekarang. Tapi di monopoli kendaraan Jepang, Suzuki Toyota 90%. Saya bilang dari mana mobil-mobilnya diimpor dia bilang. Orang masukkan. Jadi kehidupan di sana kan cenderung normal saja. Tidak ada ledakan-ledakan. Saya bilang mungkin saja di Kabul itu lebih aman dibanding Amerika. Iya. Apalagi situasi sekarang Pak di Amerika lagi di Inggris. Di mana-mana Inggris lebih aman dibanding Inggris. Wah, orang image-nya itu susah. Tidak, kita jalan-jalan malam pun tidak bisa. Kita pergi makan, cari makan. Saya 3 hari di sana, 4 hari malah. Bebas-bebas saja. Pak, begitu Bapak tawarkan salah satu solusinya itu adalah pendidikan perempuan, responnya itu gimana di sana? Iya, dia akan pertimbangkan. Dia bilang kita nanti pelan-pelan. Baik. Karena perintah daripada di Kandahar itu imam besarnya atau pemimpin tertinggi di Kandahar begitu, walaupun tidak pernah ada orang ketemu dengan pimpinan tertingginya. Oh, ini menarik sekali. Teman-teman, ternyata Pak JK memantaskan untuk menjadi juru kemanusiaan dan juru perdamaian ini karena ada pengalamannya di Indonesia.
paling tidak ada sejarah ketika konflik Poso, konflik di Maluku, dan di Aceh, Pak. Apa yang paling menarik, Pak, dari perjalanan 3 konflik dalam negeri yang ditangani secara langsung oleh Pak JK pada saat itu? Umumnya konflik itu penyebabnya ketidakadilan. Ups, baik. Di Ambon, di Poso, orang pikir itu perang antar Islam Kristen. Itu hanya akibat daripada masalah ketidakadilan politik. Akibat demokrasi liberal yang tiba-tiba kita jalankan waktu reformasi. Oke. Jadi kita harus juga evaluasi juga nih demokrasi kita bagaimana caranya lebih baik. Bahwa demokrasi bebas itu liberal itu tidak bisa menimbulkan masalah besar juga seperti yang terjadi itu. Ya. Karena demokrasi itu the winner take all. Iya. Ya. Ya. Jadi kita ada penyesuaian sebenarnya. Demokrasi kita tidak seperti itu. Kedua, perang itu juga bisa karena ketidakadilan ekonomi. Di Aceh sebenarnya dasarnya awal mulanya demokrasi ketidakadilan ekonomi. Sehingga menyelesaikan itu harus tahu sebabnya. Oke. Jangan melihat apa yang ada ini, sebabnya apa kita selesaikan. Akar masalahnya itu ya, Pak. Ya. Nah, sama yang terjadi di Afghanistan, iya karena pendudukan. Nah, ideologis, pernah pendudukan dari Rusia, karena ada aliran komunis yang tiba-tiba muncul waktu dia turunkan kerajaan, keluarga sendiri kan. Karena itu Rusia dikalahkan kemudian oleh Mujahidin, timbul lagi akibat 9/11. Amerika menyerang Afghanistan. Sebenarnya dia mencari Osama kan, tapi adat mereka di Afghanistan itu dia akan jaga tamunya. Karena Osama itu membantu pada saat Mujahidin. Oh, ada relasi itu. Baik, iya. baik. Maka dia dianggap, Amerika menganggap itu teror karena itu 9/11 kan, di New York itu. Maka timbullah generasi muda. Sebenarnya Taliban itu mula-mula generasi muda kan, pelajar. Talib itu kan santri, pelajar. Ya, betul. Sama zaman kita ada tentara pelajar. Ya. Tapi mereka itu sudah 30 tahun. Jadi mereka tentu dari muda sekarang sudah senior. Iya. Walaupun memang semua jenggot. Menterinya itu dulu kalau saya kunjungi zaman waktu Perdana Menterinya masih Ismail Ghani dan Presiden Karzai, itu para pakai dasi, jas. Sekarang semua menterinya pakai sorban, pakai jonggot. Tapi pintar-pintar mereka. Iya. Baik. Mereka menawarkan sekarang tahap dia menawarkan investasi. Kesulitannya memang karena di sana landlocked, tidak ada pelabuhan. Jadi milik tanahnya orang-orang tertentu yang lain. Tidak bisa mereka. Biasanya kan gunung-gunung, di situ kan letaknya banyak mineral, ada batu bara, ada copper, macam-macam lah mereka tawarkan. Tapi orang masih pikir-pikir, apalagi Amerika masih ada sanksi Amerika sehingga perbankan tidak bisa bekerja secara internasional. Jadi international restriction masih ada di Afghanistan. Pak JK balik ke Indonesia, Pak. Apa pengalaman yang paling penting dan menarik dari 3 penanganan konflik di Indonesia, Pak? Ya ketidakadilan. Kita harus menjaga bangsa Akar ini. Masalahnya ketidakadilan. Ya, melaksanakan pemerintahan dengan adil. Nah, kita sekarang cenderung kan ketimpangan besar sekali di dunia Indonesia ini. Betul. Antara orang yang mampu, penguasa dengan rakyat yang kurang mampu, ini terlalu besar. Memang ada bansos dan sebagainya, tapi itu kan bersifat sewaktu. Kan. Nah ini bahaya, ekonomi menurun, banyak pengangguran. Nah ini dari pihak ada ketimpangan, dari pihak banyak pengangguran, ada tetap kemiskinan.
Walaupun sedikit menurun, tapi tetap jumlahnya sekitar 9%. Ya. Masalah pendidikan yang banyak diperdebatkan, Ya. Tidak sampai PHK mulai besar. Itu tantangan-tantangan yang kita hadapi pada waktu itu. Kemarin ada berita Pak, di Jakarta Pak, disebutkan bahwa PHK itu mencapai naik 1000%. Oh iya, itu dulu begini, akibat globalisasi. Nah, 30 tahun yang lalu mulai globalisasi, waktu pikiran-pikiran itu setelah waktu di Inggris Thatcher, di Amerika Reagan, kemudian terjadi di dunia ini kebanggaan, globalisasi. Semua orang pidato bicara globalisasi. Maka globalisasi itu ditandai dengan free trade. Ya. Ya, semua bebas. Biarlah kita ada perjanjian free trade dengan Cina contohnya, sehingga barang-barang Cina masuk ke Indonesia massal. Dan ke Indonesia, ke negara Amerika pun, negara-negara lain apalagi sama dengan kita lah. Dan mereka bekerja dengan lebih efisien dan lebih murah. Akhirnya industri kita menjadi sulit bersaing, kayak tekstil contohnya. Atau barang-barang lainnya, kelontongan itu sulit bersaing. Mobil Cina sekarang masuk dengan harga lebih murah dengan mobil assembling Indonesia. Akhirnya bisa menyebabkan kemunduran industri maka terjadilah deindustrialisasi yang lebih masih berkembang terus ini. Nah, 10 tahun lalu industri kita pengaruhnya masih dalam ekonomi kita masih lebih hampir 40% dari sisi peran industri dalam GDP. Sekarang sisa 18%. Jauh sekali, Pak. Ya, kembali kepada awal pemerintahan Soeharto. Dan sekarang muncul satu satu keadaan baru yang namanya deflasi, Pak. Deflasi menunjuk itu, daya beli bahwa itu. Ya, akibat turunnya daya beli. Daya beli turun kira-kira 20%. Baik. Di daerah tertentu ada 30%. Jadi yang paling kena itu justru gelombang bawah. Itu akibat mereka banyak PHK, kemudian harga-harga naik, pangan naik, sehingga mereka yang golongan bawah itu lebih persentase kepada pangan kebutuhan naik kan, karena harga naik. Maka mereka mengurungkan belanja ke barang-barang yang katakanlah pakaian, sepatu, sepeda, itu mengurangi akibat pendapatan mereka banyak naik. Akibatnya Tanah Abang sepi. Contoh Jakarta ya, banyak mal-mal jadi sepi. Rumah makan yang agak mahal itu mulai sepi dan sebagainya. Itu artinya kemudian efek ujungnya mereka mengurangi pegawai. Betul. Rasionalisasi dan efisiensi kan. Iya, itu efeknya. Maka akhirnya daya beli makin turun. Baik. Nah, kalau daya beli turun, perdagangan turun, maka pendapatan pajak menurun. Betul. Karena itu pajak juga menurun. Ketergantungan ekonomi impor naik, Pak. Iya, impor resmi atau ilegal, lebih banyak ilegal. Karena adanya free trade. Betul. Walaupun resmi, tapi bebas karena kita masih terikat dengan free trade agreement. Efek daripada paham globalisasi. Pak JK, ini kalau terus-menerus kan artinya kita dalam kondisi yang sangat kritikal, Pak JK. Ya bukan hanya kita, di banyak negara. Kita masih agak lumayan karena masih tumbuh 5%. Walaupun angka itu angka yang harus dikaji lagi. Yes. Naiknya kenapa? Kadang-kadang investasi naik. Tapi investasi itu lebih banyak ke natural resources, pertambangan contohnya. Dan itu kemudian ekspor naik. Tapi ekspornya divisanya kemana? Ya ke orang yang menginvestasi itu tambang. Lari ke Cina. Jadi walaupun naik ekspor, yang kemudian masuk dalam
GDP, perhitungan pertumbuhan ekonomi, investasi, pertumbuh, jadi itu semua lari keluar. Jadi pertumbuhan kita itu realnya mungkin di bawah itu. Pak JK, yang saya ngeri itu Pak JK, waktu tadi diskusi juga sebelum di tape ini, kita punya contoh sekarang kayak Bangladesh. Apa kita bisa menuju pada situasi yang seperti itu? Kalau ini tidak diupayakan secara keras, APBN kita akan sangat tergantung kepada utang. Utang itu akhirnya tiap tahun bunga dan cicilan makin besar. Akhirnya maka anggaran untuk katakanlah pembangunan akan turun. Turun. Kalau turun, maka infrastruktur yang dibangun tidak bisa diatasi. Utang kita sekarang 8.400 triliun. Itu utang yang terdaftar, yang ada di APBN. Tapi masih banyak utang juga yang di luar itu, yang kita utang swasta yang tidak tercatat. Hidden debt. Ya, swasta ya biasa, tapi pemerintah ini. Baik. Utang BUMN. BUMN, betul. Itu juga ribuan triliun. Kemudian hidden debt namanya, yang utang yang tidak terdaftar dalam buku. Akibat pembangunan infrastruktur yang tidak dibayar atau apapun. Ini makin tinggi. Jadi ini bisa mendekati apa yang terjadi tahun 98. Ups. Sekarang ada 4 negara yang kacau. Kalau di Bangladesh, pada menterinya sudah lari. Negara dikuasai oleh para demonstran. Pakistan juga lagi kacau karena anggarannya kecil dan bayar utangnya besar ke Cina khususnya. Kenya di Afrika berontak juga, Nigeria berontak juga rakyatnya. Jadi ada 2 sekarang ribut di Inggris. Ya, di Inggris juga masih belum selesai nih di Inggris. Jadi pihak biaya perang naik di Timur Tengah, di Ukraina. Jadi kacau lah ini keadaan. Kacau keadaan. Kacau. Maka kita harus hati-hati. Jadi pemerintah akan datang juga harus hati-hati karena kalau PHK banyak, tekstil, pabrik tekstil, garment pada tutup. Kalau PHK hari ini maka efek sosialnya 6 bulan lagi. Oh, baik. Karena kalau orang ini di PHK maka setidak-tidaknya ada pesangon. Masih ada pesangon, masih tabungan sedikit-sedikit 6 bulan ya. Kira-kira, tergantung yang tahun kerjanya ya. Masih kerja. Masih mereka ada cadangan, tabungan. Tapi kalau 6 bulan lagi tabungan sudah habis atau 4-5 bulan. Kalau golongan pekerja yang informal yang menurun, karena itu kan tidak punya jaminan sosial. Pak, dalam situasi yang kritikal gini apa sih Pak opsi strategi intervensi minimal yang harus dilakukan? Pemerintah harus berhemat. Dalam pihak ini pemerintah kemudian mesti jor-joran. Perayaan 17 Agustus saja biayanya berapa, naik kemana-mana. Perayaan. Kemudian juga utang kita makin besar, sehingga cicilan. Jadi cicilan dengan bunga itu bisa 1.300 T. Dan itu mengambil berapa persen dari APBN? Oh, bisa 50%. Berarti itu sudah 50% dari penerimaan negara. Nggak normal itu, Pak. Bayaran utang saja cicilan 800, bunga 560, berarti 1.360. Penerimaan negara 2,8. Bisa turun lagi, pajak turun. Jadi debt service ratio. Banyak orang bilang, ini kita belum mencapai 50% daripada GDP. Iya, tapi servisnya, kemampuan membayarnya, itu sudah 50% daripada APBN. Kalau itu apalagi yang belum lagi bansos subsidi. Itu juga bisa 600 kan, 500 tapi dengan naiknya harga minyak, harga dolar itu bisa 600. Berarti 2 saja sudah hampir 2.000 triliun. Jadi anggarannya ketat banget fiskalnya, nggak bisa bergerak untuk melakukan investasi macam-macam.
Berarti yang bisa dikurangi hanya anggaran pembangunan. Jadi bisa saja atau anggaran pembangunan sangat kecil. Anggaran pembangunan dan pesta pora IKN lah berapa tambahnya. Itu saja itu bisa mencapai 2000 T. Anggaran kita yang dianggarkan itu termasuk utang baru itu kan 3.200. Jadi sisa yang 1.200. Daerah kan transfer daerah bisa 800 T. Yes. Kalau bisa dikurangi. Dan cilakanya transfer ke daerah sekarang korupsi banyak di desa, Pak. Ya. Semua lini. Iya. Teman-teman, kita menghadapi situasi sangat kritikal sekali. Tadi sudah digambarkan dan bukan tidak mungkin awal reformasi akan terjadi kalau tidak berhati-hati mengelolanya. Dan sangat luar biasa situasinya. Pak JK ini sebentar lagi 79 tahun nih Pak JK. Situasi bukan tambah baik, tapi ada tantangan yang luar biasa. Iya. Pada saat nanti orang harga pangan naik, sulit. Karena El Nino. Betul. Climate change lagi situasinya sangat. Ini memang suasana yang tidak mudah. Apa Pak pesan Bapak untuk kita semua Pak? Ya kita bekerja dengan serius, jangan korup. Belum lagi yang dikorup. Karena namanya istilah ekonomi bawah tanah. Itu besar. Ekonomi. Dark market. Ekonomi bawah tanah. Akan terjadi seperti itu. Dark market itu kan terjadi kalau inflasi. Nah, ini deflasi. Yes. Harga turun. Ya. Daya beli turun. Ya, inflasi. Lebih baik inflasi sedikit 5% dibanding dengan deflasi. Karena deflasi menimbulkan kelesuan. Kalau inflasi berarti daya beli naik, persediaan kurang. Masih bisa ditambah itu. Asal jangan di atas 10%. Ya. Ada situasi yang juga sangat challenging. Pertama, pemerintahan baru akan mempunyai otoritas 20 Oktober. Tapi November akan ada pemilihan kepala daerah di lebih dari 500 daerah, 545. Pak JK ini gimana nih Pak JK? Situasinya kritikal, challenging banget. Terus kita nanti pemerintahan baru ada defisit anggaran, tapi juga memimpin kepala daerahnya. Apa pesan penting yang mesti diberikan? Ekonomi kita sekarang ekonomi dengan biaya mahal. Untuk menjadi seorang bupati, gubernur, itu butuh puluhan miliar baru bisa kembang. Walaupun juga dana juga banyak jatuh ke masyarakat. Ya. Tapi ini akan memberikan kita juga suatu cara politik itu menjadi politik mahal yang kemudian itu dianggap seperti investasi yang dibayar nanti pada saat dia memerintah. Betul. Maka bupati itu gaji resminya itu paling tinggi 7 juta. Tapi dia untuk jadi bupati mungkin butuh 50 M. Ada tergantung tempat kalau ada bupati atau gubernur di negara, di daerah-daerah yang mahal, yang strategis seperti di Kalimantan. Iya, iya. Atau di Jawa ini pasti ratusan M lagi. Iya, betul. Nah itu semua tentu ingin dia kembali, jadi akan timbul lagi masalah korupsi Korupsinya kemudian, melebar dan meluas. atau membayar kepada sponsornya yang bohir-bohirnya Pak. Ya maka akan terjadi lagi suatu penyelewengan baru. Nah, karena itu kita harus menyadari bahwa sistem ini harus dirubah. Jangan mahal. Nah, salah satunya yang menyebabkan ekonomi mahal itu ialah karena threshold itu terlalu tinggi. Untuk menjadi bupati, gubernur, presiden 20. Maharnya, ya karena threshold terus menciptakan mahar itu. Nah, itu satu kursi bisa 2-3 miliar satu kursi. Karena kalau Anda butuh di kabupaten yang sedang itu mungkin 15 kursi. Ya, Anda kalau kursinya 2, mendaftar saya Anda butuhkan 30 M, 40 M. Belum lagi kampanyenya. Yes. Gaji itu gaji resmi ya. 7 juta per bulan. Berarti
dia harus mempunyai pendapatan yang lebih, dan itu berarti semuanya nanti menjadi masalah. Betul. Nah, inilah kita harus reform lagi aturan kita. Yes. Jadi kembalilah semua partai yang di DPR bisa mengajukan calon. Jadi bisa 4% aja. Oke. Bukan 20% seperti sekarang. Sehingga semua calon, walaupun calon banyak tidak apa-apa. Itu bagus. Ada proses seleksi alam juga yang itu ya. Sama dengan tahun 2004. Untuk jadi presiden cukup 4%. Kan 20%. Maka deal-deal politiknya makin tinggi. Bagi partai yang besar tentu menentukan. Iya. Akan mengembalikan ongkosnya. Karena untuk terpilih menjadi anggota DPRD dulu juga ongkos besar. Jadi vicious cycle ini tidak tahu ujungnya kemana. Jadi ujung yang paling baik itu turunkan threshold sehingga kita akan mencapai untuk jadi pejabat itu murah. Ya. Betul. Ya, cuma itu aja dulu paling sederhana, paling gampang. Paling gampang. Guru undang-undangnya kalau enggak, ini akan terjadi konflik-konflik daerah, dan yang menang itu bukan yang terbaik, tapi yang paling banyak dananya dari mana olah-olah, dan lebih banyak kepada sponsor. Maka nanti daerah itu akan terkendali oleh para sponsor ini. Betul. Sekarang sponsornya bukan hanya dari yang punya duit, Pak, dari bapaknya, dari keluarganya. Ya kalau dia mampu, tapi kalau tidak mampu. Iya. Pak, kalau khusus di Jakarta ada pesan khusus nggak Pak JK? Ini kan menarik nih di Jakarta nih. Ternyata sekarang orang yang punya elektabilitas tinggi, Pak, itu tidak jaminan. Oh iya, karena itu threshold itu. Ya. Ditambah satu lagi Pak sekarang katanya demokrasi siasat, Pak. Bukan mensantra orang yang salah. Ini demokrasi pendekatan dengan ancaman. Iya. Demokrasi dengan ancaman. Demokrasi Jadi under. kita harus reform lagi semua itu. Betul. Ya, mudah-mudahan nanti ada reformasi kedua. Reformasi kedua. Lebih. Jadi ternyata demokrasi liberal itu tidak sebaik apa yang dibayangkan. Ya, kita harus lebih atau sekali terbuka, artinya menurunkan syarat dari banyak orang yang bisa turut dalam pemilu. Oke. Biar calon presiden 5 pada tahun 2004 5, tidak ada persoalan. Itu malah bisa jadi kanal, Pak ya, untuk menstabilisasi politiknya itu. Itu malah hasilnya baik. Ya, baik. Pemerintahan Pak SBY dengan saya kan lumayan baik. Baik. Karena kemudian sekarang ini tersandra dengan. Inilah cara kita menjaga kewarasan. Tips dan triksnya Pak JK bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi masalah yang sekarang sedang dihadapi oleh Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.